Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akhirnya resmi mengumumkan Romelu Lukaku bergabung dengan Chelsea. Penyerang 28 tahun ini bergabung dengan status permanen. Pihak klub juga menyampaikan rasa terima kasih atas 2 musim yang mereka jalani bersama, yang berhasil mencapai puncaknya dengan keberhasilan memenangkan gelar ke-19 musim lalu. Menurut Calcio e Finanza, keuangan Inter semakin sehat setelah menjual Lukaku ke Chelsea dengan nilai transfer 115 juta euro. Lukaku didatangkan dari MU tahun 2019 lalu sekitar 67,1 juta euro. Setelah 2 tahun berlalu, nilai bersihnya menyusut menjadi 40 juta euro. Jadi 115 juta euro dikurangi 40 juta euro, Inter mendapat 75 juta euro yang merupakan rekor bersih hasil jual satu pemain saja dalam sejarah Inter. Namun 75 juta euro masih harus dibagi kepada MU 6% atau 6,9 juta euro dan uang solidaritas FIFA 5% atau 5,75 juta euro. Dan kesimpulannya, Inter mendapat keuntungan bersih sekitar 60 juta euro. Hal ini berdampak pada sehatnya neraca keuangan Inter. Jika Romelu Lukaku sudah resmi diumumkan kembali ke Chelsea, tidak halnya dengan kedatangan Edin Dzeko ke Inter. Walaupun penyerang Bosnia itu sudah menjalani tes medis Rabu kemarin, namun laporan dari Sky Sport menyebut masih ada beberapa dokumen yang masih harus diselesaikan. Inter berharap semua bisa dirampungkan segera dan mulai hari ini ia bisa berlatih bersama tim utama jelang laga persahabatan kontra Dinamo Kiev. Sejauh ini Dzeko masih belum berlatih bersama rekan-rekannya di Appiano. Corriere dello Sport memuji keberhasilan Inter mendapatkan sang pemain terutama kepada 2 direktur klub BP Marotta dan Piero Ausilio. Dzeko adalah salah satu nama yang pada September tahun lalu selangkah lagi bergabung dengan Juventus. Kala itu kubu I Bianconeri menyiapkan tawaran 17 juta euro, namun kesepakatan gagal dirampungkan. Setelahnya pemilik AS Roma Friedkin memberi janji kepada sang pemain, pihak klub siap melepasmu andai ada tawaran yang datang yang menjanjikan kontrak 2 tahun dari klub yang kau sukai. Inter mendatangkan Dzeko dengan gratis dan hanya menjanjikan bonus sebesar 1,5 juta euro andai mereka lolos ke Liga Champions musim 2022-2023 mendatang. Denzel Dumfries telah tiba di Milano dan segera menjalani tes medis dengan Inter Milan sebelum secara resmi menandatangani kontrak untuk menjadi bagian dari skuad Nerazzurri. Setelah mendarat di Bandara Linate, Dumfries langsung disambut oleh para wartawan dan mengatakan kepada mereka bahwa dirinya sangat senang dan menantikan langkah berikutnya dalam karirnya. "Saya sangat senang, tentu saja. Saya siap dan ada rasa lapar untuk menang," ujarnya. Bek kanan berusia 25 tahun ini sangat cocok dengan formasi 3-5-2 ala pelatih Simone Inzaghi karena ia sangat mahir bermain di posisi bek sayap kanan. Sport Italia, Sky Sport Italia dan media lainnya meyakini bahwa kepindahannya ke Giuseppe Meazza menelan biaya 12 juta euro plus bonus hingga 2,5 juta euro. Setelah Edin Dzeko menyusul segera Denzel Dumfries, pergerakan Inter di bursa transfer belum akan berhenti. Melalui laman resminya, pakar transfer Alfredo Pedula menekankan jika Inter masih terus memantau terhadap situasi Nathan Nandez yang sudah diupayakan Inter selama beberapa waktu terakhir. Pemain serba bisa asal Uruguay ini sudah memberi janjinya kepada Inter. Namun usai apa yang terjadi dengan Cagliari beberapa waktu lalu, di mana Nandez menolak tampil di laga persahabatan kontra Mallorca tanpa seizin klub, membuat butuh waktu lebih banyak untuk bisa mewujudkan transfer ini.
Presiden Cagliari Tommaso Giulini jelas tidak senang dengan situasi ini. Ia tengah mempertimbangkan strategi lain, salah satunya mendorong agen Nandes untuk mencari tim lain yang meminati kliennya yang bisa mengajukan tawaran lebih baik dari yang diajukan Inter. Tentu tidak akan mudah karena sang pemain hanya menginginkan Inter, di mana sudah ada kontrak 4 tahun dengan gaji 3 juta euro yang menunggunya di Milano, yang membuat tak ada pilihan lain selain melanjutkan pembicaraan dengan I Nerazzurri. Apakah kedatangan Dumfries menutup peluang Nandes bergabung? Tentu tidak, mengingat sang pemain yang bisa bermain sebagai sayap kanan dalam skema 5 gelandang dan juga menjadi komponen penting dalam melakukan rotasi di lini tengah. Jadi, kedatangan Dumfries tak menutup peluang Nandes bergabung. Jika Harry Kane dijual ke Manchester City, maka Tottenham Hotspur langsung melayangkan tawaran resmi ke Inter senilai 90 juta euro untuk mengontrak Lautaro Martinez. Media Italia El Interista melaporkan bahwa Spurs telah menganggap Lautaro Martinez sebagai calon pengganti yang ideal untuk Harry Kane dan siap menebusnya dari Nerazzurri jika pemain timnas Inggris itu benar-benar pergi di musim panas ini. Namun agen El Toro Alejandro Camano menyatakan bahwa mantan striker Racing itu sangat mencintai Inter dan ingin memperpanjang kontraknya di Giuseppe Meazza. Tetapi menurut El Interista, bahwa segalanya bisa berubah jika Spurs menyodorkan proposal yang sulit untuk ditolak, yakni sebesar 90 juta euro. Maka uang tunai sebanyak itu akan sangat menggiurkan bagi Nerazzurri. Sementara itu menurut Eurosport, Arsenal telah kembali melakukan kontak dengan perwakilan Lautaro Martinez dan telah menawarkan pemain Argentina itu gaji sebesar 17 juta euro per musim. Tawaran yang mengerikan, hal yang diharapkan bisa membuat Il Toro goyah berpaling untuk bermain di kompetisi Liga Inggris. Inter dikabarkan telah memulai proses perekrutan bintang Napoli Lorenzo Insigne. Jurnalis Radio Rai, Ciro Venerato, melaporkan bahwa Nerazzurri memang tertarik pada Insigne dan Partenopei siap melepas kapten mereka itu di bursa transfer musim panas ini, setelah negosiasi pembaruan kontrak dengan sang pemain menemui jalan buntu. Masa kontrak Insigne hanya tersisa kurang dari setahun, tepatnya pada Juni 2022. Dan Napoli terpaksa menjualnya di musim panas ini demi menghindari kepergiannya dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Dan Nerazzurri telah mengambil langkah informal untuk merekrutnya. Venerato mengklaim bahwa Inter bisa mendatangkan Insigne dengan mahar 20 hingga 25 juta euro saja, atau juga bisa menambahkan Alexis Sanchez dalam kesepakatan ini. Dari Sky Sport Italia yang melaporkan bahwa pemain baru yang didatangkan Edin Dzeko dan Denzel Dumfries belum bisa diturunkan untuk laga persahabatan melawan Dinamo Kiev. Untuk sektor lini depan, Inter akan mengandalkan Martin Satriano bersama Lautaro Martinez. Hakan Çalhanoğlu juga tidak mungkin bermain sejak awal karena gelandang Turki itu masih dalam proses penyembuhan dari cedera otot dan klub tidak ingin memaksakan kondisinya. Sementara itu, dua lini tengah utama Nicolo Barella dan Marcelo Brozovic diharapkan menjadi starter dalam pertandingan persahabatan terakhir sebelum musim Serie A secara resmi dimulai akhir pekan berikutnya.